Seperti yang kita ketahui, industri transportasi di Indonesia terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Apa saja perubahan besar yang terjadi? Pertama, kita lihat dari sisi pemulihan pasca pandemi. Industri transportasi mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit setelah badai COVID-19. Mobilitas meningkat, terutama di sektor pariwisata dan bisnis. Lalu ada pertumbuhan e-commerce yang membuka peluang baru untuk logistik dan pengiriman barang. Kebijakan pemerintah juga turut mendukung dengan subsidi dan insentif pajak. Namun yang paling mencolok adalah transformasi di bidang teknologi. Industri ini mulai beralih ke platform digital untuk pemesanan, pembayaran, dan pelacakan barang. Ada juga model bisnis ekonomi berbagi yang terus berkembang, seperti ojek dan taksi online. Kendaraan ramah lingkungan juga semakin digemari, membuka peluang baru untuk industri transportasi. Namun, tidak semua mudah bagi industri transportasi offline. Mereka dihadapkan dengan persaingan ketat dengan platform online yang menawarkan harga lebih murah dan akses yang lebih mudah. Penurunan pendapatan dan perubahan regulasi juga menjadi tantangan besar bagi industri transportasi offline. Tetapi, masih ada peluang besar bagi industri transportasi offline, terutama di daerah-daerah pinggiran yang belum terlayani oleh layanan online. Mereka juga berinovasi dengan menawarkan layanan yang unik dan berkolaborasi dengan platform online untuk meningkatkan efisiensi. Jadi, kesimpulannya, meskipun ada tantangan besar, industri transportasi tetap bisa optimis untuk berkembang. Dengan kolaborasi yang baik, dengan inovasi yang tepat, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk transportasi di Indonesia. Itulah sedikit informasi tentang perkembangan industri transportasi di Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan pasar offline dan pasar online. Perbedaan pasar offline dan pasar online pada industri transformasi di Indonesia terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada platform, pembayaran, harga, jangkauan, kecepatan, transparansi, dan keamanan. Dari platform mempunyai pasar offline dan online. Perbedaannya, kalau pasar offline di platform secara langsung atau tatap muka atau melalui telepon. Kalau dari online-nya, platform itu menggunakan aplikasi smartphone. Nah, kalau pembayaran offline-nya adalah tunai, pasar online-nya adalah non-tunai melalui aplikasi. Lalu faktor harga di pasar offline itu bervariasi dan tidak selalu transparan. Sedangkan di pasar online, harga itu kompetitif karena platform online menawarkan berbagai diskon dan promo. Lalu faktor jangkauan pada pasar offline itu jangkauan layanan terbatas pada area geografis tertentu atau rural. Sedangkan di pasar online-nya jangkauan itu luas karena platform online beroperasi di berbagai kota di Indonesia. Selanjutnya ada faktor kecepatan. Pada faktor kecepatan di pasar online itu pemesanan dan pengantaran penumpang mungkin lebih lambat karena harus bertemu secara langsung. Sedangkan faktor kecepatan di pasar online itu pemesanan dan pengantaran penumpang umumnya itu lebih cepat karena platform online menggunakan sistem algoritma yang efisien. Lalu selanjutnya ada faktor transparansi. Di faktor transparansi pasar offline ini, pengguna tidak selalu memiliki informasi lengkap tentang pengemudi, kendaraan, dan rute perjalanannya. Sedangkan di pasar online transparansi ini, pengguna dapat melihat informasi tentang pengemudi, kendaraannya, dan rute perjalanannya sebelum memesan. Lalu faktor terakhir itu adalah keamanan. Faktor keamanan ini pengguna mungkin lebih beresiko karena tidak ada sistem keamanan yang terpusat kalau misalnya dia dilakukan secara offline. Sedangkan kalau keamanan dilakukan pada online, platform online ini menerapkan berbagai fitur keamanan untuk melindungi pengguna. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar offline. Kelebihannya pertama, tidak ada ketergantungan pada teknologi. Maksudnya, pengguna itu tidak memerlukan smartphone atau koneksi internet untuk menggunakan jasa transportasi offline. Terus kelebihan yang kedua itu ada interaksi langsung. Jadi, pengguna ini dapat berinteraksi langsung dengan pengemudi dan menegosiasikan harga.
Lalu yang ketiga, kelebihannya adalah lebih mudah diakses di daerah rural. Jadi jasa transportasi offline umumnya itu lebih mudah diakses di daerah rural yang tidak memiliki jangkauan internet yang baik. Lalu yang keempat, kelebihan dari pasar offline ini adalah mendukung ekonomi lokal. Jadi maksudnya itu pengguna jasa transportasi offline itu membantu mendukung ekonomi lokal terutama bagi pengemudi dan pemilik usaha kecil. Kekurangan dari pasar offline adalah pertama, kesulitan dalam memesan. Jadi pengguna itu harus mencari dan memesan jasa transportasi secara langsung yang bisa memakan waktu dan tidak praktis. Yang kedua, kekurangannya adalah harga yang tidak transparan. Jadi harga jasa transportasi offline itu tidak selalu transparan dan bisa bervariasi tergantung pada situasi. Lalu yang ketiga, kekurangannya adalah keamanan yang tidak terjamin. Jadi pengguna itu tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai pengemudi dan kendaraannya, sehingga keamanan mereka mungkin lebih beresiko. Lalu yang terakhir, kekurangan dari pasar offline adalah pembayaran yang tidak praktis. Jadi pembayaran umumnya itu dilakukan secara tunai yang bisa merepotkan dan berisiko gitu. Lalu kelebihan dan kekurangan dari pasar online. Yang pertama, kelebihan dari pasar online adalah kemudahan akses. Jadi pengguna dapat dengan mudah memesan dan melacak perjalanan mereka melalui aplikasi smartphone. Lalu harga yang kompetitif, juga platform online ini menawarkan berbagai diskon dan promo sehingga harga umumnya itu lebih murah. Lalu yang ketiga, kelebihan dari pasar online adalah pilihan yang beragam. Jadi pengguna dapat memilih berbagai jenis transportasi seperti mobil, motor, bus, dan taksi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, kelebihannya adalah pembayaran yang lebih mudah. Pembayarannya itu dilakukan secara non-tunai melalui aplikasi sehingga lebih praktis dan aman dan juga memakan waktu yang sangat singkat gitu. Terus kelebihan terakhir adalah keamanannya. Jadi platform online ini menerapkan berbagai fitur keamanan untuk melindungi pengguna seperti pelacakan GPS dan tombol darurat. Sedangkan kekurangan dari pasar online adalah ketergantungan pada teknologi. Jadi pengguna harus memiliki smartphone dan koneksi internet untuk menggunakan platform online. Lalu biaya layanan dari platform online ini membebankan biaya layanan kepada penggunanya. Jadi itu dapat meningkatkan biaya perjalanannya. Lalu yang ketiga, kekurangan dari pasar online adalah persaingan yang ketat. Jadi banyak banget platform yang udah beroperasi di Indonesia yang membuat persaingan menjadi ketat, sehingga pengemudi dan pengguna harus bersaing untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah kekurangan dari pasar online adalah potensi penipuan. Jadi pengguna harus berhati-hati terhadap penipuan yang mungkin terjadi di platform online. Regulasi undang-undang peraturan pemerintah, menteri, daerah yang melindungi masing-masing dari peran tersebut. Oke, jadi itu pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 ya, menyediakan kerangka kerja konstitusi yang melindungi hak-hak dasar warga negara Indonesia. Terus yang kedua ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, menyediakan perlindungan terhadap hak-hak pekerja seperti upah, jam kerja, dan keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Selain itu ada juga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau lokal yang melindungi hak dan keamanan individu sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Keuntungan bisnis online berdasarkan sudut pandang undang-undang dan regulasi di Indonesia. Yang pertama, kemudahan perizinan usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020, penyelenggara perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS atau biasa disebut dengan Online Single Submission, telah menyederhanakan proses perizinan usaha, termasuk untuk bisnis online.
Yang kedua yaitu perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan hak-hak bagi konsumen dalam bertransaksi online, seperti hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih produk, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Keberadaan regulasi ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis online, sehingga mendorong transaksi online. Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang cara pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha online untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Kemudian nomor 3, adanya keamanan transaksi. BI atau bisa disebut dengan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk meningkatkan keamanan transaksi online, seperti PBI nomor 19/2/2017 tentang standar keamanan transaksi elektronik dan PBI nomor 20/6/2018 tentang penyelenggaraan sistem pembayaran. Keamanan transaksi yang terjamin dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi online. Dan kemudian, akses pasar yang luas. Bisnis online tidak dibatasi oleh geografis, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia juga mendukung gerakan pengembangan bisnis online melalui berbagai program, seperti Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia atau bisa disebut Gernas BBI, dan digitalisasi UMKM. Yang kelima, fleksibilitas dan efisiensi. Bisnis online dapat dijalankan dengan modal yang relatif kecil dan dengan fleksibilitas waktu dan tempat yang tinggi. Hal ini memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah UKM untuk memulai dengan mengembangkan bisnis mereka dengan lebih mudah. Dan yang keenam, potensi inovasi dan kreativitas. Bisnis online membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk berinovasi dan berkreasi dengan produk layanan mereka. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan kesuksesan bisnis online. Kesimpulannya adalah, bisnis online memiliki banyak keuntungan di Indonesia. Dari segi kemudahan, perizinan, dan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, akses pasar yang luas, fleksibilitas dan efisiensi, potensi inovasi dan kreativitas. Memahami peraturan, perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku di Indonesia sangat penting bagi para pelaku bisnis online untuk memastikan kepatuhan dan menghindari resiko hukum. Dengan memanfaatkan peluang dan regulasi yang ada, bisnis online dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha, konsumen, dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.